Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak yang di samping yang belum dapat tempat, tolong bapak-bapak dan ibu yang di belakang safnya sudah lurus dan rapat untuk keutamaan sholat id kita pada pagi hari ini. Saya lihat kotaknya kan nggak berfungsi, harusnya ada Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat saling menjalin silaturahmi, berkumpul, merasakan kesejukan pagi, hangat sinar matahari, dan syahdunya suasana diiringi takbir yang kita kumandangkan, sehingga kita merasakan kedamaian. Dengan kedamaian tersebut, semoga sholat 2 rakaat pada hari raya Idul Adha ini
menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, yang mudah meniru. Dia mudah meniru orang lain. Kita saat ini, kita lihat yang ada saat ini, mereka lah yang dijadikan contoh, yaitu orang-orang yang tidak patut untuk dijadikan contoh. Mereka menjadikan idola, sehingga ada yang mereka tokohkan. Mereka menjadi public figur, sementara kita sudah memiliki contoh dan public figur. Allah telah mengutus nabinya untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Kepada mereka, maka dengan petunjuk mereka lah kalian berjalan menuju dan mengikuti. Jemaah salat Id rahimakumullah. Hari ini umat Islam di berbagai penjuru dunia mereka melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian mereka berkurban, sebagian berangkat haji, melempar jamarat, tawaf di rumah Allah, menyembelih korban. Siapa yang mereka contoh? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah manusia dengan sekedar wajahnya yang tampan, parasnya yang cantik, jabatannya, kehebatannya bermain, pantas dijadikan contoh dan panutan? Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan beliau menjadi contoh? Yaitu setelah melalui ujian yang panjang sekali. Allah mengatakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan fase-fase ujian yang panjang, setelah itu Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau imam bagi manusia. Aku jadikan engkau panutan bagi umat manusia. Al-Baqarah ayat 124. Nabi Ibrahim tidak puas hanya dirinya yang menjadi panutan. Dia meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku dari mereka panutan bagi umat manusia. Allah mengatakan, la yanalu ahdiz zalimin. Orang-orang zalim tidak bakal mendapatkan apa yang aku janjikan. Mereka tidak pantas untuk menjadi contoh. Jemaah yang dimuliakan Allah, beliau diuji sama Allah dengan mendapatkan orang tua yang musyrik. Memulai dengan 7 takbir. Hari ini hari untuk membesarkan Allah. Bagaimana kita mengatakan Allahu Akbar kalau ternyata dalam hati kita masih ada ketergantungan kepada selain Allah? Apakah selesai ujian Nabi Ibrahim? Belum selesai. Allah belum mengatakan engkau jadi imam bagi manusia. Belum. Beliau diuji meninggalkan negerinya, hijrah. Apakah perjalanan hijrah Nabi Ibrahim landai, bertaburan mawar dan melati? Tidak. Dalam perjalanannya istrinya ditawan oleh raja, diuji sama Allah Azza wa Jalla. Setelah selesai dan selamat dari ujian tersebut, bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak diberi anak. Beliau tak henti-hentinya mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Terus beliau meminta anak sama Allah. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku adalah nabimu, kenapa aku enggak dikasih anak? Pelajaran bagi orang-orang yang lama doanya tidak dikabulkan.
Contohlah Nabi Ibrahim, dia sabar menanti dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doanya, karena Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Apakah kita punya keyakinan seperti itu? Atau kebanyakan dari kita banyak mengadu kepada manusia, mengatakan saya sudah bertahun-tahun berdoa, bertahun-tahun berusaha, tapi tidak dikasih anak. Nabi Ibrahim baru punya anak ketika umurnya hampir 100 tahun. Kemudian kita akan mencontoh Nabi Ibrahim dalam kesabaran ketika berdoa memohon kepada Allah. Allah kabulkan doanya setelah puluhan tahun beliau berdoa. Jangan ada lagi yang mengatakan aku sudah 5 tahun menikah tapi aku belum dikasih anak. Tunggu sampai mati, terus berdoa. Jangan pernah berputus asa memohon kepada Allah. Contoh pula Nabi Zakaria alaihissalam, ketika beliau berdoa memohon kepada Allah putra, dia mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulang punggungku udah lemah, rambutku udah beruban ya Allah. Dia ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku sudah lama berdoa dan kondisiku seperti ini, tapi ya Allah, aku tidak pernah merasa susah memohon kepadamu. Maryam ayat 4. Beliau mempunyai keyakinan bahwa Tuhan atau Rabb beliau adalah Rabbul Alamin, yang kalau mau kasih Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian Allah berikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Bertahun-tahun ditunggu. Ketika putranya datang, apakah Nabi Ibrahim bisa menimang-nimang putranya? Tidak. Allah suruh Nabi Ibrahim meletakkan putranya di Mekah. Dari Palestina berangkat ke Mekah dibawa istri dan anaknya. Kenapa beliau lakukan itu? Karena Allah ingin menguji Nabi Allah Ibrahim. Apakah dia masih mencintai Allah lebih daripada mencintainya kepada butir dan kurma? Lalu Ibrahim pergi. Hajar mengikuti Ibrahim sambil mengatakan, wahai Ibrahim, kau titipkan kami kepada siapa di sini? Nabi Ibrahim diam, tidak mau menoleh ke belakang. Dia berjalan terus dengan kendaraannya, dikejar oleh Hajar sambil terus berkata, kau titipkan aku kepada siapa? Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab. Lalu Hajar bertanya lagi yang ketiga, Ibrahim, kau titipkan kami kepada siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar sadar, mungkin pertanyaan dia yang salah. Sebagai istri seorang nabi, pertanyaan dia yang harus dirubah. Maka dia berubah pertanyaan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Maka Hajar tatkala itu mengatakan, silakan engkau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Kalau Allah yang menyuruhmu, berangkatlah. Ketika Nabi Ismail sudah remaja, artinya Allah tidak berhenti menguji Nabi Ibrahim sampai di situ. Ketika Nabi Ismail sudah remaja, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi putranya yang dan ibunya masih hidup. Dia datang mengunjungi putranya, dan keesokan hari Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Setelah dihalangi bertahun-tahun memandang anaknya, ketika datang Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. As-Saffat ayat 102. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah ada di hatinya selain Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, satu tingkatan kekasih yang paling tinggi. Dikatakan Khalil karena tidak ada rongga di hatinya kecuali di situ ada cinta Allah Azza wa Jalla. Tidak ada rongga di hatinya
di jantungnya yang mengalir di sana kecuali ada cinta dan mahabbatullah di sana. Maka Allah menguji apakah ada belajar dari Nabi Ibrahim, putranya yang beliau korbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah perjuangan yang panjang, Nabi Ibrahim membangun rumah Allah. Setelah itu baru beliau pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau pemimpin bagi manusia. Pulang dari tempat ini, tolong dibaca surah Al-Mumtahanah. Di situ Allah mengatakan, wa kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu kepada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dari urian singkat ini kita semua dapat mengambil hikmah, sehingga semakin kuatlah iman kita, semakin kuat juga tauhid kita, sehingga kita akan kembali kepada Allah tetap dalam iman dan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamal muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk para bapak, marilah kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kalau tidak, anak-anak kita akan mengidolakan orang-orang yang tidak pantas dijadikan idola. Ketahuilah bahwa manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kasihan anak-anak kita, tatkala idola-idola mereka orang-orang fasik, orang-orang kafir yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi, di bumi Allah ini, yang tidak mengajak umat manusia kepada Allah, bahkan mengajak mereka kepada setan dan iblis. Kita biarkan anak kita mencintai mereka, atau bahkan orang tua yang mencontohkan hal itu. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari. Untuk para ibu-ibu, mudi-mudi, dan untuk para remaja, ketahuilah bahwasannya wanita itu madrasah sebelum sekolah dibuka. Dia adalah madrasah ketika madrasah itu ditutup. Dia adalah madrasah sepanjang masa. Jangan malu untuk menyatakan bahwa dirinya tidak punya profesi di luar. Ketika ditanya apa profesimu, katakan dengan sopan dan lantang, aku pencetak generasi masa depan bangsa. Aku bukan yang menjadi pemuas nafsu lelaki.
Aku bukan menjadi orang-orang yang bekerja hanya untuk membangun rumahnya, tapi aku membangun negeri ini. Dan bagi para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada waktu sholat Id, beliau datang kepada shaf para wanita, yang kemudian oleh ulama dikatakan bahwa itulah salah satu dalil khutbah yang kedua. Beliau mengatakan kepada wanita, ya ma'syaron nisa tasaddaqan, wahai para wanita, sedekahlah kalian, keluarkan harta kalian, berdermalah kalian. Kenapa? Fa inni uridukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Muttafaqun alaih. Sebagian wanita terlalu cinta dengan dunia. Lalu apa? Ada yang bertanya, kenapa kebanyakan wanita penghuni neraka? Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur kepada suaminya, tidak menerima suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, tidak taat dan patuh kepada suaminya yang merupakan pintu surga buat dia. Kebaikan-kebaikan suaminya dilupakan oleh dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunnal dahar, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Andaikan engkau berbuat baik kepada wanita sepanjang tahun, kemudian perempuan itu melihat engkau melakukan kesalahan, wanita mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Selamatkan diri kalian dengan bersedekah. Buktikan kalau Allah lebih kalian cintai daripada harta kalian. Itu Bilal datang ke shaf wanita membawa sorban. Rahimakumullah. Sekarang mari kita berdoa untuk saudara kita yang sakit, yang sekarang berhaji, yang sakit mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Yang berhaji mudah-mudahan mereka memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Yang punya urusan semuanya Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan kita mendoakan seluruh umat muslim muslimat di seluruh penjuru dunia. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Id Idul Adha rahimakumullah. Allah tidak menerima daging dan darah dari korban kita. Yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Maka sembelilah hewan korban bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Makanlah dari hewan korban itu karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah dari arah yang berbeda dari arah kita datang tadi. Tebarkan salam, terus bertakbir sampai akhir hari-hari tasyrik. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abang biar lagi kan.